Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisis masalah dan solusi asesmen literasi yang ada di sekolah. Saya melaksanakan PPL di SMA Negeri 29 Jakarta, dan ini adalah hasil dari temuan yang saya dapati. Saya mengajar di kelas 12, tepatnya 12.5, yaitu akar penyebab masalah literasi di kelas. Ada 5 poin yang saya temukan. Satu adalah kebiasaan membaca kritis masih rendah. Murid terbiasa membaca sekilas dan menerima informasi begitu saja tanpa mempertanyakan kebenaran atau keabsahannya atau relevansinya. Dan yang kedua adalah pemahaman konteks terbatas. Kesulitan memahami latar belakang sosial, politik, budaya, dan tokoh yang mempengaruhi informasi. Karena di sini berkaitan dengan mengkritisi informasi para tokoh. Dan yang ketiga adalah sumber informasi belum beragam. Hanya mengandalkan satu sumber. Contohnya adalah buku atau internet atau website dan sebagainya, tanpa membandingkan dari sumber yang lain. Lalu yang keempat adalah keterampilan berargumentasi yang masih lemah. Ketika melaksanakan presentasi, murid masih menggunakan argumen yang lemah yang tidak spesifik dalam menjawab argumentasi dalam antar kelompok gitu. Lalu yang kelima adalah asesmen sebelumnya berfokus pada mengingat. Soal lebih banyak menanyakan fakta, bukan menganalisis, menilai, atau mengevaluasi informasi. Lalu poin yang kedua adalah masalah asesmen literasi yang saya alami. Informasi yang pertama adalah informasi tersurat mudah tapi sulit mengkritisi. Maksudnya adalah murid menemukan fakta tersurat tapi kesulitan untuk menilai keakuratan, bias, atau relevansinya. Dan yang kedua, jawaban kritik dangkal dan general. Artinya jawaban cenderung umum, tidak berdasarkan analisis mendalam dan tidak mengaitkan dengan konteks. Dan yang ketiga, sulit merancang pertanyaan berlevel tinggi atau autentik. Kesulitan membuat soal sesuai AKM, menganalisis, menilai, dan mengevaluasi, dan juga kontekstual. Yang keempat adalah rubrik penilaian belum mencerminkan proses berpikir kritis. Maksudnya, rubrik yang digunakan belum secara jelas menilai kualitas argumen, bukti, dan kedalaman analisis murid. Dan yang kelima, alokasi waktu pembelajaran terbatas. Waktu tidak cukup untuk pembelajaran mendalam sekaligus asesmen yang bermakna. Dan yang terakhir, jawaban terlalu singkat atau tidak didukung dengan bukti. Murid belum terbiasa menyertakan bukti dan alasan yang kuat dalam jawabannya. Dan yang terakhir, solusi yang saya terapkan adalah pertama, membiasakan membaca kritis dengan strategi. Artinya, gunakan strategi SQ 3R, RAFT atau aktif sebelum membaca. Lalu yang kedua, mengidentifikasi fakta, opini, bias, dan tujuan teks. Solusi yang kedua adalah memperkuat pemahaman konteks. Sajikan informasi tentang latar belakang tokoh dan diskusi pengaruh konteks terhadap informasi. Solusi yang ketiga adalah menggunakan berbagai sumber dan perbandingan informasi. Maksudnya, sediakan berbagai sumber teks, artikel, videograf, atau infografis, dan melatih murid membandingkan informasi dari berbagai sumber. Solusi yang keempat adalah melatih argumentasi berbasis bukti. Maksudnya, gunakan kerangka claim, evidence, dan reasoning. Latih murid dengan menyajikan alasan yang logis dengan bukti yang kuat. Lalu solusi yang kelima adalah mengembangkan asesmen berlevel tinggi atau rubrik jelas. Buat soal AKM kontekstual, menganalisis, menilai, dan mengevaluasi, gunakan rubrik analitik yang menilai aspek argumen, bukti, dan relevansi. Lalu solusi yang terakhir adalah mengoptimalkan waktu dengan pembelajaran berbasis proyek. Gunakan proyek mini seperti riset, meneliti, untuk praktis kritis, dan juga integrasikan asesmen formatif selama proses pembelajaran. Multimoda atau modalitas yang saya gunakan adalah teks, visual grafis, simbol atau ikon, warna, dan tipografi. Terakhir adalah struktur atau flowchart. Dampak yang nantinya akan saya harapkan adalah murid mampu membaca dan menganalisis informasi tokoh secara kritis,
murid menyusun argumen logis berbasis bukti dan konteks. Asesmen lebih bermakna mengukur kompetensi literasi sesuai dengan AKM. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, interaktif, dan menyenangkan. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai infografis presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.